Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dituduh sebagai orang gila atau orang yang kerasukan jin. Maka berita itu tersebar kemana-mana. Di masa itu ada seorang pengobat alternatif atau pengobat ruqyah. Jadi ruqyah itu sudah ada di zaman jahiliyah. Nama orang tersebut Dimad Al-Azdi radhiyallahu anhu. Nah, Dimad ini sebelum masuk Islam dia suka membaca jampi-jampi untuk menyembuhkan orang yang kerasukan jin, atau bahasa kita ruqyah. Iya. Dimad Al-Azdi mendapat berita dari komplotan Abu Jahal. Dimad, kamu jangan dekati Muhammad ya. Muhammad itu majnun. Apa arti majnun? Bukan. Majnun itu artinya orang yang kerasukan jin. Jin itu yang merasuki. Majnun yang dirasuki. Ya. Karena majnun itu maf'ul, ya kan? Dari isim maf'ul. Majnun. Ya kan? Nah, pelaku yang merasuki itu siapa? Jin. Nah, Rasulullah SAW diisukan kerasukan jin. Kata orang-orang kepada Dimad Al-Azdi, Dimad, ente jangan dekati Muhammad ya. Nanti ente bisa ketularan majnun. Kata Dimad Al-Azdi, kalian tidak tahu kalau aku ini tukang ruqyah. Kalau Muhammad betul-betul majnun, aku akan ruqyah dia. Datanglah Dimad Al-Azdi ini ketemu Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi berada di Ka'bah, sedang bermunajat kepada Allah. Ditanya oleh Dimad Al-Azdi, wahai Muhammad, ya Muhammad, madza bika? Muhammad, apa yang terjadi dengan dirimu? Kata orang-orang, engkau majnun. Kira-kira apa ya jawaban Nabi? Apa kira-kira jawaban Nabi? Ada kopi enggak ya? Tolong carikan kopi ya, nah, butuh kopi ini. Jangan terlalu manis kopinya ya. Kira-kira apa jawaban Dimad Al-Azdi waktu itu, ikhwan? Afwan, jawaban Rasulullah SAW kira-kira apa? Enggak, aku enggak gila, begitu enggak? Enggak juga. Itu jawaban orang yang baperan. Tahu baperan kan? Bawa perasaan. Misal kalian dituduh temannya, kamu gini ya? Enggak, ini masih baperan ini. Belum dewasa namanya. Maka Rasulullah SAW ketika dikatakan demikian, apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sampai selesai khutbatul hajah. Itu muqaddimah yang saya bacakan di awal tadi. Kata Dimad Al-Azdi, wahai Muhammad, kalimat yang kau ucapkan terlalu indah.
Enggak begini bahasa orang gila, kata dia begitu. Enggak begini bahasa orang yang kerasukan. Kemudian Dimad Al-Azdi berkata lagi, tolong ulangi sekali lagi wahai Muhammad. Maka Nabi mengulangi lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Kemudian Dimad tidak puas 2 kali, dia meminta ketiga kali, tolong diulangi 3 kali wahai Muhammad. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Kemudian Dimad Al-Azdi memutuskan untuk masuk Islam. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lihat bagaimana kedewasaan mengajarkan kita untuk menghadapi semua tuduhan dengan cara menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuduhan itu. Sebenarnya tidak harus dijawab, ya enggak? Tidak harus dijawab, ente sesat, ente gini, ente. Nampakkan sesuatu yang menyelisih apa yang disebarkan orang banyak. Demikian sikap seorang muslim yang tertuduh begini dan begitu. Dia buktikan dalam bentuk amal, ucapan, dan keyakinannya bahwa saya tidak seperti yang Anda tuduhkan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh lain, penulis kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Muzani ini adalah penyelamat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak sampai kepada kita kecuali melalui orang ini. Namanya siapa? Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani dituduh oleh ulama-ulama Kufah sebagai penganut ajaran sesat Mu'tazilah Jahmiyah, atau terpengaruh dengan keyakinan itu. Kemudian salah satu ulama di negeri Irak itu berkata kepada yang lainnya, kalau begitu kita kirim surat kepada Al-Muzani. Benar enggak dia keyakinannya seperti Mu'tazilah dan seterusnya? Maka dikirim surat. Akhirnya Imam Muzani menulis sebuah kitab yang sangat bagus, namanya Syarh Sunnah. Dia jelaskan di situ akidahnya. Dia jelaskan bahwa Allah ada di atas langit, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia berada di atas arsy tetapi dia dekat dengan makhluknya. Dia jelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian akhirnya dia diakui sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang kita menjawab sebuah tuduhan itu tidak harus dengan baperan, bawa perasaan. Cukup kita jawab dengan kenyataan. Sekarang kalian dituduh ini sekolah Wahabi ini, misalnya begitu. Antum tampakkan akhlak baik kepada orang. Jangan mengganggu hak orang. Jangan melempar rambutan orang. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Karena ajaran Wahabi itu membunuh orang, mengangkat derajat di dalam surga. Sedangkan kita jangan kata bunuh orang, lempar rambutan orang aja nggak berani, apalagi lempar kepala orang yang botak, ya kan? Nggak berani. Mana tuduhan itu? Tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Biar orang lain menilai benar nggak kita seperti yang dituduhkan. Maka semua itu diajarkan dalam agama kita ini. Agama kita tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beramal, bagaimana kita meninggalkan maksiat, tapi juga diajarkan bagaimana menghadapi suasana dan keadaan-keadaan yang menuduh kita bahwa kita ini melakukan sesuatu yang menyimpang. Bagaimana caranya? Seperti tadi, ya. Maka tidak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat belajar agama ini. Dari semua sisi. Dari semua apa? Sisi. Baik belajar akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, termasuk yang kita pelajari hari ini, yaitu kita belajar untuk menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ingat, menjalin ukhuwah apa? Islamiyah. Ada pengikat. Pengikatnya adalah al-iman. Maka oleh karenanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya kan?
la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki mukmin meremehkan atau merendahkan kemampuan orang lain. Jangan, sebab boleh jadi orang yang diremehkan tadi ya bisa jadi lebih baik daripada mereka yang meremehkan. Dan jangan pula wanita-wanita merendahkan wanita lainnya. Boleh jadi wanita yang mereka rendahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Maka tidak boleh saling merendahkan. Siapa yang dipanggil di sini? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ada pondasi yang harus kita pegang agar kita tidak berpecah belah, agar kita tidak saling menuduh di antara kita. Apa pondasinya? Iman. Maka dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi jika seorang merendahkan, menjatuhkan martabat orang lain tanpa alasan, boleh jadi yang lemah adalah imannya, akidahnya. Kemudian di sini dijelaskan tentang beberapa perkara yang merusak persaudaraan. Ini yang menjadi inti pembahasan di buku ini. Banyak sekali faktor-faktor yang merusak persaudaraan di antara kita, baik sifatnya umum maupun sifatnya terperinci. Ada yang menyebabkan persaudaraan kita tetap langgeng, yaitu persaudaraan yang dijalin karena Allah Azza wa Jalla dan karena ketakwaan kepadanya. Maka yang paling penting seperti yang saya sampaikan tadi adalah perbaiki iman kita masing-masing. Apa yang diperbaiki? Iman. Karena keimanan itulah yang mempererat persaudaraan. Saya pernah menyampaikan kepada antum hadis tentang keadaan ruh kita. Innal arwaha junudun mujannadah. Mata ta'arafa i'talafa, mata tanakara ikhtalafa. Ruh itu seperti pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima. Sejauh mana ruh-ruh itu saling mengenal, maka sejauh itu saling bersatu. Sejauh mana mereka tidak saling mengenal, sejauh itu mereka berpisah. Mungkin antum pernah duduk dengan keluarga yang tidak benar, kerabat yang tidak benar. Betah nggak duduk dengan mereka? Enggak. Walaupun kenal nama, tapi tidak betah duduk dengan keluarga yang berbuat maksiat, apalagi sambil judi online, judol. Semua dilakukan oleh mulai jadi judol, pinjol, gitu kan, sampai nikol. Ya, nikah online maksudnya. Ya. Semua dilakukannya, tidak betah kita duduk sama dia. Kenapa? Karena ruh kita tidak bisa dibohongi. Sekarang pertanyaan saya, kenapa antum bisa duduk di sini bersama ana yang tidak mengenal antum? Ana tidak mengenal satu-satu nama antum. Jawabannya ada kesamaan iman yang membuat ruh kita saling mengenal. Ini faktor umum yang membuat kita apa? Bersatu. Adanya kesamaan yang disukai dan dicintai oleh hati kita. Kemudian di antara yang mempererat hubungan kita adalah kita mempergauli manusia dengan cara yang baik, memperlakukan manusia dengan cara yang baik, entah itu keluarga kita atau
teman-teman kita. Kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini menjadi hubungan dengan siapa ini? Allah. Dan perbaikilah, ikutkanlah keburukanmu dengan kebaikan. Ini memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Niscaya Allah hapus keburukanmu. Dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Ini memperbaiki hubungan dengan siapa? Orang lain. Jadi di sini ada 3 hubungan. Hubungan kita dengan Allah dengan cara bertakwa, hubungan kita dengan diri kita sendiri dengan cara memperbaiki keburukan kita, dan hubungan kita dengan orang lain dengan akhlak mulia. Ini yang dirinci oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi juga mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap fitnah dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan menyukaimu. Jika antum punya saudara yang kaya, teman yang kaya, jangan dimanfaati. Jangan haji mumpu, karena itu merusak hubungan antum dengan saudara antum. Dia seorang pejabat kah? Seorang konglomerat kah? Jangan dimanfaatkan. Kalau dia mau bantu, bantulah sosial masyarakat yang ada. Bantu teman-teman yang tidak ada. Jangan mengait kekayaan dari orang-orang yang kita jadikan teman tadi. Berarti kita tidak zuhud terhadap apa yang ada di tangan mereka. Ya. Dan berapa banyak orang yang berpisah gara-gara urusan ini. Pinjam dulu 100, hubungan jadi terputus. Bukan tidak terputus, malah terputus. Besok bayarnya ya, lusa bayarnya lah. Terus akhirnya janji dan janji, terputuslah hubungan. Kalau tidak butuh-butuh amat, jangan manfaatkan orang kaya. Jadikan orang lain itu sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara contoh di mana Rasulullah SAW menyebutkan faktor-faktor yang membuat hubungan kita menjadi baik. Nah, di sana ada beberapa faktor yang membuat hubungan kita retak. Dia di halaman 25. Adapun pembahasan yang akan disampaikan nantinya berkisar seputar faktor-faktor yang dapat merusak persaudaraan. Ini bertujuan agar kita terhindar dari sebab-sebab tersebut, sehingga kita akan mendapatkan banyak berkah dari persaudaraan yang kita bina. Untuk itu marilah kita merincinya satu persatu. Pertama, serakah terhadap dunia atau serakah terhadap milik orang lain. Seharusnya ini tidak ditaruh di pertama. Yang pertama itu adalah berbedanya akidah. Itu yang pertama. Yang merusak persaudaraan yang paling besar adalah rusaknya akidah. Rasulullah SAW memiliki sahabat, maksudnya teman di waktu jahiliyah, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Rasulullah SAW, beliau diangkat sebagai Rasul. Uqbah ini tidak masuk Islam, dan dia tetap memilih tetap bersahabat dengan Nabi meskipun beda akidah. Tapi sejauh mana akan bersatu persahabatan itu? Tidak akan bertahan lama. Tahun ke-6 Nabi berdakwah, Uqbah ini belum mengganggu Nabi SAW. Sehelai rambut pun dia tidak mengganggu Nabi. Selama berapa tahun? 6 tahun kurang lebih. Tapi karena keyakinan berbeda, persaudaraan itu pun berpecah. Suatu hari Uqbah meminta Nabi untuk makan di rumah beliau. Kata Uqbah, wahai Muhammad, silakan kau makan makananku. Rasulullah SAW tidak mau makan, karena Rasulullah SAW inginkan orang ini masuk Islam. Karena baik memang, akhlak yang baik, dermawan,
perhatian kepada Nabi walaupun beda akidah. Kata Nabi SAW, saya tidak akan makan makananmu sampai engkau mau mengakui Islam sebagai agama yang benar. Kata Dimat, oke, kalau begitu jika itu harus aku ucapkan, maka kau harus makan makananku. Kata Uqbah ini, iya, aku katakan agamamu yang benar, silakan kau makan. Maka makanlah Nabi SAW. Tersebarlah berita di seluruh kota Mekah bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth ini masuk Islam, padahal belum masuk Islam. Kemudian karena orang-orang musyrik takut orang ini masuk Islam, karena ini donatur ini. Donatur kalau sudah masuk Islam tidak ada lagi yang menyumbang kepada musyrik dan berhala. Maka diberitahukanlah kepada temannya yang ada di Syam. Berita itu sampai ke Syam. Padahal waktu itu tidak ada HP. Kalau sekarang berita cepat tersebar karena ada HP. Dulu nggak ada HP, ya, hanya dikirim surat berhari-hari sampai ke Syam. Maka temannya yang dari Syam itu datang ke Mekah untuk memboikot Uqbah jika dia benar masuk Islam. Uqbah tidak tahan diboikot, dia datang menemui temannya. Kenapa kau boikot aku? Kata Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Kata temannya, karena engkau telah memeluk agama baru, agama Muhammad. Kata Uqbah, aku tidak memeluk agama baru. Aku hanya mengatakan agamanya yang benar agar dia makan makananku. Kata Uqbah. Kata temannya itu, benar, kau belum memeluk Islam. Iya, buktikan bahwa kau musuh Muhammad. Maka orang inilah yang menginjak Nabi waktu sujud di Ka'bah itu. Ini pelakunya. Antum pernah dengar cerita Nabi diinjak tengkuknya? Itu yang menginjak orang yang berakhlak mulia. Dulunya teman baik Nabi, tapi karena beda akidah akhirnya bermusuhan. Jadi sumber utama yang merusak persaudaraan kita adalah bedanya keyakinan, bedanya akidah, baik secara umum maupun secara terperinci. Lihat Imam Ahmad disiksa oleh siapa? Ahmad bin Abi Duat melalui kekuasaan pemimpin yang ada di zaman itu. Kenapa? Karena berbeda keyakinan terhadap Al-Quran. Menurut Ahmad bin Abi Duat dan juga khalifahnya, Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka Imam Ahmad disiksa di bulan Ramadan. Tidak akan bertahan lama persaudaraan kita kalau keyakinan kita berbeda. Seharusnya itu poin pertama yang disebutkan di dalam kitab ini. Karena orang tidak akan zuhud terhadap dunia kalau akidahnya tidak bagus. Seperti saya katakan tadi, orang kalau tidak benar akidahnya, lihat orang kaya, dia manfaatkan orang kaya itu. Bukan dia jadikan orang itu sebagai hamba Allah atau pengikut Rasulullah SAW. Akidah yang benar, lihat para sahabat. Datang muhajirin dalam keadaan miskin, ansor dalam keadaan mereka juga butuh kepada harta, mereka tetap bantu saudaranya. Dan yang muhajirin tidak memanfaatkan kekayaan saudara angkatnya. Kenapa? Karena sama-sama punya akidah yang benar. Orang kalau sudah benar akidahnya, sejauh apapun perselisihannya, mudah disambung kembali hubungannya. Contoh siapa? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita baca sejarah, keduanya berperang, tapi mereka punya akidah yang sama. Syukron. Antum tambah ganteng bawain kopi nanti. Nah ini dia dari tadi. Lihat, Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah berperang enggak? Berperang. Tapi peperangan itu karena ijtihad yang mereka pertahankan masing-masing. Dan tidak ada di antara keduanya saling mengkafirkan, tidak ada. Begitu ada berita dari Romawi dengar nih, Muawiyah lagi perang sama Ali nih. Ayo kita ambil aja wilayah-wilayah kecilnya kaum muslimin. Karena sekarang Muawiyah lagi sibuk. Karena orang Romawi sangat takut kepada Muawiyah. Dan Muawiyah itu betul-betul ditakuti di zaman itu.
Orang Romawi mendengar Muawiyah lagi sibuk perang dengan Ali, mereka mau mengambil wilayah-wilayah kaum muslimin. Didengar oleh Muawiyah keinginan orang Romawi itu, dikirim surat. Kirim surat sampai ke Raja Romawi. Berani kau langkahkan kakimu di tanah kekuasaan kaum muslimin, aku ajak anak pamanku untuk berperang melawan kalian. Siapa anak pamannya waktu itu? Ali bin Abi Thalib. Takut Romawi, pulang dia bawa pasukannya. Gak berani. Karena peperangan antara Ali dan Muawiyah bukan masalah akidah, tapi masalah apa? Ijtihad. Dari situ kita ambil pelajaran, sejauh manapun kita berselisih, kalau akidah kita sama, mudah diperbaiki. Sedekat apapun kita dalam akidah yang berbeda, mudah untuk dihancurkan. Iya atau tidak? Dan jangan jauh-jauh. Kemarin fulan yang berpolitik ini musuh fulan, sekarang bersatu, sekarang bermusuhan. Iya enggak? Sebentar musuh, sebentar kawan, sebentar musuh, sebentar kawan. Kenapa? Karena persatuannya atas dasar kepentingan. Gitu ikhwan. Maka ini poin penting. Jangan sampai rusak akidah kita ini, kemudian rusak pula persaudaraan kita. Kalau sudah bagus akidahnya, maka ketulusan yang akan lahir daripada diri kita. Ketulusan. Maka Imam Malik mengatakan, makana lillahi abqa. Apa yang kita jalin karena Allah, itu yang akan terus langgeng. Karena kalau kita jalin hubungan bukan karena Allah, maka sebentar-sebentar kita akan berpisah. Ya enggak? Kemudian poin kedua, serakah terhadap dunia atau serakah terhadap milik orang lain, ini perusak persaudaraan. Barangkali seorang akan bertanya, adakah hubungan antara kecintaan dua orang dan sifat serakah terhadap dunia dari salah satu seorang di antara mereka berdua, ataukah bahkan keserakahan mereka berdua terhadap dunia? Ada, bisa memisahkan seorang. Contoh ini yang sering terjadi ini. Membuka lahan bisnis bersama. Oke. Satu punya modal, satu punya tenaga. Yang punya tenaga melihat kemajuan daripada usaha ini. Lalu dia pun berpikir untuk mengembalikan modal temannya, agar dia mengambil semua keuntungan. Kira-kira setelah itu bertahan gak persaudaraannya? Bukan. Urusan dunia sepele. Seharusnya mereka bisa bertahan dengan cara apa? Zuhud terhadap kepentingan pribadi masing-masing. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa antara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila sifat serakah terhadap dunia dan serakah terhadap milik orang lain terdapat dalam diri mereka atau salah satunya, maka sifat inilah yang akan mengusir rasa cinta di hati seseorang. Jangan kata dua orang bersahabat, suami istri. Kalau istrinya serakah terhadap dunia, begitu suaminya tidak memiliki apa-apa, ditinggalkannya, iya enggak? Seperti kata pepatah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya. Maka yang ngantri di PA itu adalah ibu-ibu yang dulunya mencintai suaminya karena apa? Fulus. Ya. Coba lihat ibu-ibu kita di zaman-zaman dulu. Antum coba ingat sejarah. Mungkin anak-anak ini tidak tahu ya. Waktu kita kecil tuh bagaimana ibu kita tetap menghormati suaminya walaupun suaminya itu tidak punya pekerjaan. Karena mungkin pekerjaan tidak ada pada saat itu. Mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka komitmen dengan perjanjian di awal. Bahwa ikatan pernikahan itu adalah bukan hanya ikatan zahir, tapi juga batin. Wanita zaman sekarang diserempet sedikit oleh suaminya, sudah baperan pulang ke orang tuanya. Karena terlalu banyak nonton sinetron. Sinetron yang ditontonnya bagaimana tidak berpisah.
Ya dia nonton sinetron azab, sehingga keluarganya terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak zuhud terhadap dunia itu menghancurkan hubungan kita, apalagi persahabatan. Maka oleh karena itu jemaah sekalian jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Berlaku zuhudlah kamu dalam urusan dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya kamu akan dicintai oleh orang-orang. Ya, ini kata kunci persahabatan. Kata kunci persahabatan. Ini hadisnya yang di kitab diperbaiki itu. Yang wazhad fi aidin nas yuhibbukan nas itu salah. Wawunya dihilangkan. Wawunya dihilangkan yang ada di kitab. Karena fa'ilnya sudah ada kata an-nas. Kalau fi'ilnya didahulukan, maka fi'ilnya tetap disebut dengan kata tunggal. Kecuali kalau fi'ilnya disebut belakang. Misalnya wazhad fi aidin nas yuhibbuka, begitu. Karena ada nasnya terakhir, berarti wawunya tidak ada. Yuhibbakan nas. Nah, ini menunjukkan bahwa zuhud terhadap dunia akan melanggengkan apa? Urusan kita. Urusan kita. Allah juga berfirman, "Wala tamudanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Kadang kita itu tidak hanya melihat harta sahabat kita, tapi melihat harta orang lain. Kemudian kita bandingkan dengan sahabat kita, ternyata sahabat ini tidak punya harta nih, ditinggalkan sahabatnya, ditinggalkan teman-temannya. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Dan banyak sekali persahabatan yang dulunya erat dan saling mengasihi menjadi putus karena masing-masing berburu dan berlomba-lomba mengejar harta dunia. Entah itu harta orang lain atau harta temannya sendiri. Dan ini bertentangan dengan prinsip yang Rasulullah SAW sebutkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ya. Taib, ini poin pertama. Poin kedua, dia di halaman 29. Lalai dalam amal ketaatan dan terjerumus ke dalam penyimpangan syariat. Sejauh mana Anda melihat ketakwaan dan kesolehan pada sahabat Anda, maka sejauh itulah hati Anda tulus dan cinta kepadanya. Sejauh mana sahabat Anda mampu menghembuskan aroma persahabatan, membalurinya dengan zikir, ibadah, mengingat akhirat, pentingnya taat kepada Allah dan berdakwah di jalannya, maka sejauh itu pula kekuatan, kelestarian dan perasaan cinta Anda kepadanya yang akan tetap terjaga, bahkan semakin bertambah. Jadi ini pengikat persahabatan, yaitu sama-sama taat kepada Allah. Tidak semua orang yang bercinta, bersahabat menjadi sahabat pula nanti di akhirat, tidak. Bahkan di dunia akan ketahuan permusuhannya. Kecuali persahabatan karena ketakwaan dan ketaatan.
Allah menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, menyayangi pada hari kiamat nanti akan bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kullu khullatin adawatun illa khullatul muttaqin. Semua kasih sayang akan berakibat permusuhan kecuali kasih sayang orang-orang yang bertakwa. Ya. Ada orang setiap hari dia tampakkan kemesraan dengan pasangannya di media sosial. Seakan-akan dunia ini milik mereka berdua. Seakan-akan mereka yang bisa, yang pandai menyayangi pasangannya. Tapi istrinya tidak berjilbab, suaminya tidak sholat. Kira-kira akan bertahan berapa lama? Ya. Sampai orang-orang tidak memuji mereka lagi, mereka akan berpisah. Karena tujuannya bukan untuk mencari ridho Allah. Tidak akan bertahan kehidupan seorang yang tidak taat kepada Allah. Maka seorang sahabat datang kepada Nabi SAW melaporkan istrinya. Melaporkan siapa? Istrinya. Ya Rasulullah, sungguhnya istriku, ya, dia tidak menolak tangannya disentuh orang lain. Apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, fagarribha, jauhkan dia dari kehidupanmu. Tapi kata laki-laki ini, ya Rasulullah, aku khawatir hatiku disandra oleh rasa cintaku kepadanya. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu, fastanti' biha, kau nikmati saja istrimu itu. Artinya, untuk mendatangkan kebahagiaan dari sisi ketakwaan tidak ada. Hanya menikmati sisi apa? Mungkin tubuhnya, pelayanannya, hanya itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga mempertimbangkan, takut laki-laki ini gila gara-gara jatuh cinta, cinta buta namanya itu. Tetapi Rasulullah menganjurkan di awal apa? Berpisah saja darinya. Maka cintailah orang lain itu karena apa? Ketakwaannya. Sehingga ketika hilang ketakwaannya, hilang pula cinta kita kepadanya. Dan mudah untuk move on. Yang buat kita menderita itu tidak bisa apa? Move on. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu mahbubin la yuhabbu li ajlih fahuwa adabun wa ana'un. Semua yang dicinta bukan karena Allah, maka mencintainya akan menyiksa batin dan akan membuat letih. Ya enggak? Coba ada orang bercita-cita, saya ingin menikah dengan wanita yang seksi. Tubuhnya seperti gitar Spanyol, rambutnya seperti kristal, tingginya 170. Begitu dia khayal-khayal, ternyata bencong yang dia lihat di gang kemarin. Ya. Kira-kira kalau dia sudah menikah dengannya, apa dia merasa tenang? Tidak. Mau ke pesta ditengok orang, disimpan di rumah juga sayang. Ternyata dia banyak mengeluh. Tersiksa nggak suaminya? Tersiksa. Begitu dipegang orang tangan istrinya, hancurlah hatinya. Demikian kondisi cinta mencintai bukan karena dasar ketakwaan. Tidak akan bertahan lama kebahagiaan itu. Ya. Ada orang yang ingin suaminya mencintai istrinya kayak drama Korea misalnya. Prayat. Itu yang memainkan drama itu sudah bercerai berkali-kali. Yang memainkan drama itu sudah bercerai berkali-kali. Dan selingkuh berkali-kali. Jadi kalau mau berkeluarga, berkeluargalah seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu suami anda mencintai istriku, aku mencintai engkau. Dalam hati suami mengatakan, tapi cinta tidak harus setia. Iya, karena Rasulullah tidak setia kan dengan istrinya satu. Karena dia mencintai istrinya karena dasar apa? Ketakwaan. Bukan karena yang lain. Maka oleh karena itu, jika suami anda takwa, maka cintailah dia karena takwanya. Ya kalau dia ganteng,
alhamdulillah. Ya. Seandainya tidak ganteng pun karena dia takwa, cintailah dia. Demikian juga kalau Anda mencintai pasangan, cintailah istri Anda karena Allah. Kalaupun dia cantik, itu tambahan. Fadlu minallah, tambahan daripada apa? Rasa cinta tadi. Dan bersyukurlah kepada Allah karena Anda mencintainya disebabkan mencari ridho Allah. Sebagaimana Nabi bersyukur kepada Allah, Nabi bersyukur memuji Allah karena mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah itu memiliki ilmu yang tinggi dari ilmu hadis. Peringkat kedua dari penghafal hadis setelah Abu Hurairah. Maka Nabi mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengaruniakan kepadaku cinta kepada Aisyah. Karena Aisyah adalah termasuk wanita yang taat dan berilmu. Saking taatnya Aisyah itu, ketika Rasulullah SAW meninggal, berapa umur Aisyah? Janda muda ini, berapa umurnya? Hah? 25. Antum tahu dari mana? Jangan-jangan ada janda umur 25 sampai ke rumahnya. Berapa umur Aisyah waktu dia jadi janda sepeninggalan Nabi? 18 tahun. Janda 40 saja dia udah tidak tahan untuk tidak menikah lagi, ya enggak? Ini janda 18 tahun. Dia punya naluri seperti wanita lain, kepengen punya pasangan, kepengen hidup di pangkuan laki-laki. Tapi dia wanita suci yang menjaga diri. Dia tidak boleh lagi dinikahi oleh orang lain sepeninggalan Nabi, karena haram orang-orang Islam menikahi istri Rasulullah SAW. Sedangkan nalurinya sebagai manusia tetap bekerja, dia butuh seorang pendamping hidup. Tapi Aisyah begitu mulianya, saking taatnya, selama hidupnya dia terus berpuasa untuk menjaga syahwatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia berpuasa setiap hari. Dan itu boleh buat Aisyah saja karena ijtihadnya. Karena dia janda mudanya Nabi SAW yang paling muda. Yang lainnya udah tua-tua. Ya. Maka diantaranya ada Ummu Salamah, yang mungkin sudah tidak seperti nafsunya siapa? Aisyah. Maka Nabi SAW mencintai Aisyah luar biasa karena ketaatannya yang luar biasa ini. Seorang yang masih muda, yang pubertasinya masih berjalan, masih bekerja, maka pada saat itu dia tetap menjaga apa? Diri. Itulah hubungan. Persahabatan juga demikian. Pernikahan juga demikian. Maka ketaatan itu melanggengkan hubungan kita. Tapi kalau ketaatan itu hilang, tunggu kehancuran rumah tangga kita, tunggu kehancuran persahabatan kita, tunggu kehancuran persaudaraan kita. Kata Ibnu Abbas tadi, kullu khullatin adawah illa khullatul muttaqin. Semua percintaan dan kasih sayang akan menjadi permusuhan kecuali mereka yang bercinta dan berkasih sayang karena dasar ketakwaan. Ada sebuah cerita, ini buat adik-adik, buat kita semua juga yang laki-laki itu. Karena biasanya laki-laki itu cepat tergoda, ya enggak? Cepat tergoda. Perempuan dia tergoda kalau digodain. Bedanya dengan kita, lewat rambut pirang enggak jelas siapa orangnya dan sudah tergoda kita ini. Ada seorang pemuda namanya Abdurrahman. Siapa namanya? Abdurrahman. Tampan Abdurrahman itu. Sangat-sangat tampan. Alhamdulillah dia tidak hidup di zaman ini. Kalau hidup di zaman ini kita tidak laku. Karena wanita tengok dia semua. Ya, tidak ada wanita yang mau tengok kita. Ya. Dia hidup di zaman itu, zaman tabi'in atau sebelum itu. Abdurrahman ini perantau dari luar kota Mekah. Masuk dia ke dalam kota Mekah. Pinggiran kota Mekah itu hidup orang-orang Nasrani. Dan ada wanita yang cantik dan suaranya bagus, yang sedang bernyanyi dan dia beragama Nasrani. Agamanya apa? Nasrani. Begitu wanita itu menyanyi, Abdurrahman lagi sedang berjalan. Dia terseret oleh fitnah suara tadi. Pelan tapi pasti duduklah dia di depan emperan rumah wanita itu. Dia menikmati suara yang indah itu. Keluarlah budak milik wanita tadi,
dan melihat ada laki-laki tampan rupawan duduk di depan rumahnya. Si budak ini melihat, belum pernah saya lihat orang setampan ini, kata budak itu. Masuklah dia melapor kepada pemilik rumah. Wahai tuan putri, di luar itu ada laki-laki yang sangat tampan. Belum ada orang setampan dia di kota ini, di kota Mekah. Kalau orang Mekah aja tidak ada yang setampan dia, bagaimana dengan kita? Kita ini pesek hidungnya loh. Ya, tampan sekali kalau begitu Abdurrahman. Maka kata wanita itu, suruh dia masuk. Keluar lagi budak itu, dia bujuk Abdurrahman. Abdurrahman, fulan, tuan, pemilik rumah menyuruh Anda masuk. Abdurrahman katakan, tidak, karena saya takut kepada Allah. Berarti dia masih menjaga diri, ketakwaan. Namun dia tetap duduk di situ. Wanita ini tahu kelemahan laki-laki itu difitnah suara dan wajah. Maka dia perindah suaranya. Terus dia perindah wanita ini. Sampai hati Abdurrahman pun jatuh cinta kepada suara itu. Dan dia ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Perlahan tapi pasti langkah itu terus masuk ke dalam. Dan sampai masuk ke kamar wanita yang memiliki suara tadi. Bertemulah mereka berdua. Bagaimana cerita selanjutnya? Dilanjutkan kayaknya? Lanjut ya, lanjut, oke. Karena sudah jam 8 itu maksudnya. Begitu bertemu berdua nih, ini bahasa kita zaman sekarang pacaran. Pandangan pertama, apa kata wanita itu? Wahai tuan, belum kenalan nih. Masih panggil tuan dan nona ini. Wahai tuan, saya jatuh cinta kepada Anda, kata wanita. Udah tidak sanggup lagi dia untuk mengutarakan itu. Karena tampan sekali. Ternyata si wanita ini cantik sekali. Kata Abdurrahman, aku pun cinta kepada Anda, kata Abdurrahman. Budaknya disuruh pergi. Ditutup pintu. Kata wanita itu, tidak ada yang melihat kita berdua. Silakan lakukan apa yang Anda ingin lakukan. Apa Abdurrahman bencong? Enggak. Apa dia impoten? Juga enggak. Dia tidak punya nafsu? Punya. Dia punya nafsu sebagai laki-laki. Tiba-tiba mengalirlah air mata Abdurrahman. Mengalir dengan derasnya air mata itu karena teringat dengan ayat yang ditafsirkan Ibnu Abbas tadi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teringat dengan ayat itu yang dia hafal dari kitabullah. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat nanti akan bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Maka ayat itulah yang mengingatkan dia akan kebesaran Allah. Kemudian dia tinggalkan wanita itu. Sambil dia ulang-ulangi ayat itu dalam perjalanannya untuk menghapus rasa cinta dia kepada wanita tadi. Tapi apa mau dikata, hati sudah terbelenggu oleh rasa. Tapi rasa itu hilang dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita menjalin hubungan. Cinta itu jangan sampai kita bucin. Tahu bucin? Budak cinta. Kepada wanita kita cinta, tapi karena ketakwaannya. Kepada sesama laki-laki pun kita cinta, tapi bukan karena LGBT, bukan. Kenapa orang bisa homo antara laki-laki dengan laki-laki? Overdosis cinta namanya itu. Seperti orang overdosis kopi. Ya. Kopi itu nikmat, tapi kalau dikasih 7 gelas sekarang, asam lambung saya naik. Seperti itu rasa. Rasa itu dalam makhluk yang Allah ciptakan pada diri kita, yang kita butuhkan. Tapi kalau terlalu overdosis, maka akan merusak kehidupan kita. Termasuk terjadinya homo, terjadinya lesbi. Itu karena overdosis apa? Rasa. Maka itu semua akan dikendalikan dengan apa? Ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 8. Ya, udah jam 8 ini ibu-ibu. Ya, baru 2 poin ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan umur yang diberkahi dan umur panjang. Dan semoga diberikan kesehatan. Dan ini rasa yang sangat nikmat nih, kesehatan nih. Terus terang tadi saya mau batalkan kajian ini. Kenapa? Karena ini ada keselip apa itu yang saraf kejepit. Dari sini sampai ke bawah sakitnya.
Terus saya cari-cari ide supaya bisa tetap isi kajian. Saya minum Panadol tanpa ada resep dari dokter. Begitu saya minum, hilang juga rasa itu. Alhamdulillah. Gak tahu kapan lagi akan muncul ini. Semalam Anda tidak bisa tidur. Betul-betul tidak bisa tidur. Ketarik urat-urat ini kayaknya. Tapi ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada pertemuan kan buku ini? Mana Abu Asa? Masih ada kan? Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kalau ada waktu kita lanjut. Karena yang paling berharga adalah waktu. Waktu. Sekarang banyak anak-anak muda yang menikah dengan beda agama kemudian dimurtad. Itu menunjukkan salah pendidikan dari awal. Kesalahan orang tua zaman sekarang ini kalau nanya anaknya apa cita-citamu nak? Ini pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah siapa Tuhanmu dan bagaimana kau menyembah Rabbmu. Coba antum cari tahu di riwayat-riwayat hadis bagaimana Nabi mengajarkan anak-anak. Dia menanyakan ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Itu pertanyaan tentang sebuah ajaran yang menghidupkan naluri imaniyah. Karena anak-anak kita ini tidak diajarkan cita-citanya mau jadi apa, dia akan hidup dengan nalurinya, naluri ilmu dan naluri cita-cita, bakat. Ya enggak? Ada orang dipaksakan oleh orang tuanya, kuliah kau di IPB sampai S3. Selesai S3 dia tidur. Kenapa kau tidur? Tidak cari kerja. Kan tugas saya sudah selesai. Kuliah saja sampai S3. Saya tidak punya bakat untuk jadi petani. Saya dulu punya bakat untuk jadi apa? Montir. Kenapa saya disekolahkan di IPB? Kalau mau saya dapat pekerjaan, belikan saya kunci-kunci. Nyambung nggak dengan kuliahnya? Nggak nyambung. Kenapa? Karena bakat itu hidup dengan sendirinya. Cita-cita juga hidup dengan sendirinya. Agar anak-anak ini baik, mau dia jadi jenderal, mau dia jadi presiden, mau dia jadi anggota dewan, mau dia jadi petani, mau dia jadi insinyur, perbaiki imannya. Karena di zaman Nabi SAW tidak semua anak hafal Quran, ya enggak? Khalid bin Walid masuk surga lewat mana? Pedangnya. Abdullah bin Abbas lewat pena dan tafsirnya. Abdurrahman bin Auf lewat apa? Hartanya. Ali bin Abi Thalib dan khalifah yang di atasnya lewat kepemimpinan dan keutamaannya yang lain. Luar biasa tidak? Maka yang diceritakan ini banyaknya anak murtad karena mengikuti pasangannya, gampang sekali meninggalkan akidah. Memang orang tuanya dari awal membuat anak ini bercita-cita dunia, sehingga ketika pasangannya punya dunia yang banyak dan dia miskin, dia ikuti pula pasangannya dalam beragama. Beda dengan Abdurrahman tadi. Ya enggak? Abdurrahman ini sudah dididik dari awal untuk memiliki akidah dan ketaatan dan juga ketakwaan. Dengan parasnya yang tampan dan cantiknya wanita itu, dia tidak terbuai dengan rasa yang ada di balik dadanya. Walaupun cinta itu ada, tapi dia kendalikan dengan apa? Ilmu dan ketakwaan yang selama ini dia miliki. Ya. Jadi harus dibina akidahnya. Hatta seorang itu punya bakat hafal Quran, dia bisa sesat kalau akidahnya tidak baik. Khawarij, teroris, banyak hafal Quran. Saya waktu pertama-tama belajar agama ini, saya ikut tarekat dulu, kemudian saya ikut teroris waktu itu. Waktu saya ikut teroris itu gampang sekali menghafal Quran, tapi tidak paham. Tidak paham. Dulu kami kelas teroris yang tanfidh. Tanfidh itu pelaksana. Karena ada al-qadah, ada tanfidh. Al-qadah itu yang mendoktrin setiap hari. Ada pelaksana. Ya. Dan cepat hafal Quran. Kenapa? Karena itu bakat memang. Tapi kenapa merusak?
Karena akidah kita tidak dibina dari kecil. Syukur alhamdulillah anda tidak jadi teroris. Kalau enggak anda ada di sini saya. Udah di kuburan. Ya. Itu menunjukkan bakat menghafal tidak menjamin kalau akidahnya tidak benar. Bukan hanya tidak jadi apa? Bukan hanya dia murtad, menyimpang saja dia sudah rusak karena rusak akidahnya. Atau dia sudah perbaiki akidahnya, waliyadzubillah. Mungkin selama ini dia ingin dipuji, disanjung orang, punya tendensi dunia, akhirnya dia pun ikut akidah orang yang menyimpang atau pasangannya. Contoh, Imran bin Hittan As-Sadusi Al-Basri, seorang tabi'in mulia dulunya. Dia seorang tabi'in besar, ahli ilmu. Dia berguru kepada Aisyah, berguru kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dia berguru kepada Abdullah bin Abbas. Namanya Imran bin Hittan As-Sadusi Al-Basri. Dia tidak gagah, wajahnya biasa aja, mungkin gantengan anak dikit lah ya. Dia nikah dengan wanita Khawarij yang cantik jelita, dan tokoh Khawarij dari kalangan wanita. Begitu nikah, ternyata dia terpengaruh dengan siapa? Istrinya. Padahal dia tokoh agama nih, muridnya Aisyah, muridnya Ibnu Abbas, muridnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan di bawah dia ada murid lagi, murid dia sendiri. Ada Muhammad bin Sirin, ada Qatadah bin Di'amah, ahli tafsir. Dia diapit oleh orang-orang mulia. Tapi ketika dia nikah dengan wanita yang menyimpang, karena dia mungkin selama ini tidak kebayang dapat wanita cantik secantik itu, akhirnya terfitnah dengan kecantikan istrinya, terkena syubhat istrinya, dan dia pun jadi seorang Khawarij, tokoh Khawarij yang ajarannya sampai hari ini masih dianut oleh Khawarij Al-Qa'dah, pendoktrin. Namanya Khawarij pendoktrin. Teroris lah bahasa kita sekarang. Nah itu bahaya kalau akidah kita berbeda. Makanya kalau antum yang masih muda ini ingin nikah, cari-cari pasangan yang bagus akidahnya dulu. Jangan dilihat dulu cantiknya. Ya kalaupun cantik alhamdulillah, itu nikmat di atas nikmat namanya. Ya. Tetapi berapa banyak orang yang cantik yang merusak suaminya. Dan itu sudah terjadi dari zaman ke zaman. Dulu saya punya teman di pondok, subhanallah, rajin tahajud, rajin ini, rajin itu. Kalau ada store hafalan, ana tidak store kepada ustaz, ana store kepada dia. Saking takwanya orang di pondok. Pulang kampung dia jatuh cinta kepada anak tetangganya, nikah. Ternyata anak tetangganya tidak pandai berjilbab. Akhirnya dia apa yang terjadi? Dia suka karaokean nih ustaz nih, nyanyi-nyanyi pakai gitar. Sekarang sudah tidak ada rimbanya. Padahal dia adalah orang yang saya kagumi dulu. Ya, waktu di pondok. Di pondok tuh saya tukang apa gitu ya. Tapi setelah hafalan sama dia jadi semangat. Karena lihat ketakwaannya. Keluar gara-gara wanita, hancur rusak. Apalagi ada yang sampai murtad. Nah, inilah butuh ya, Pak, mempertahankan istiqomah di atas akidah dan ibadah ketaatan yang benar. Dan itu yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita sendiri. Oke? Cukup ya? Ibu-ibu cukup? Ada yang bertanya enggak ini? Ya. Ya, silakan. Ajarkan agamanya tanpa menghilangkan bakatnya. Bakat dunianya didukung, tapi agamanya diajarkan. Dia mau jadi apa nantinya terserah dia selama tidak melanggar syariat. Karena jika dia bagus agamanya, misal dia bisa bikin nuklir misalnya, dia akan bikin untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Ya. Misal dia jadi dokter yang jujur. Berapa banyak sekarang mafia yang jadi dokter? Karena dia dibina dari awal gara-gara fulus. Bahkan sekarang ada orang jadi ustadz jadi mafia, ada nggak? Ada atau tidak? Ada banyak, bukan banyak lagi, banyak gitu. Ianya tasdid. Banyak. Apalagi sekarang jadi ustadz gampang. 500.000 jadi ustadz.
Jubah 400, peci 100 jadi ustaz. Dulu saya namakan ustaz 250.000 karena jubah masih 200 dulu, peci 50 jadi ustaz. Banyak sekali. Sekarang orang bercita-cita jadi ustaz. Ustaz itu bukan cita-cita. Cita-cita yang benar itu jadi orang yang berilmu, bukan jadi ustaz. Karena ustaz gampang jadi ustaz, tapi menjadi orang yang berilmu yang tidak gampang. Dulu saya dinasihati begitu pada tahun 2002 oleh salah seorang ustaz. Saya waktu itu nggak bisa baca Quran, nggak tahu nama Nabi kecuali 5 orang Nabi saja yang saya tahu. Malaikat yang saya kenal cuma malaikat Jibril dan malaikat maut. 2 malaikat itu saja. Nggak paham tentang agama ini. Di tes Al-Quran berantakan. Seharusnya nggak dapat beasiswa waktu itu. Waktu wawancara saya ditanya, Maskur, iya Ustaz, antum cita-cita mau jadi apa? Saya mau jadi orang berilmu. Karena waktu itu saya dinasihati oleh teman, kalau ditanya nanti mau cita-cita jadi apa, bilang jangan jadi cita-cita jadi ustaz, karena antum tidak akan lulus beasiswa ini. Semua nilai antum hancur karena IQ-nya rendah waktu itu. Iya, semua IQ rendah karena anak ikut beasiswa. Kalau wawancara ini lulus, antum lulus beasiswa. Jawaban ketika ditanya jangan berkata cita-cita mau jadi ustaz, jangan. Karena gampang jadi ustaz. Cita-cita kan mau jadi orang yang berilmu. Baik, saya jawab begitu. Betul, lulus saya. Lulus saya di Al-Irsyad, dapat di beasiswa. Yang masuk Al-Irsyad itu dulu mahal 2003 itu. Uang bayar sekolah setiap bulan 3 juta. Dan saya dibayarin oleh donatur yang berikan beasiswa itu. Ya, tapi saya dikasih syarat 6 bulan. 6 bulan tidak ada perubahan, di-outkan dari sekolah. Karena memang otak saya dongkol waktu itu. Ya, tidak bisa menghafal. Saya kira di pondok tuh makan, tidur ke masjid. Ternyata hafal, membaca, menulis sampai jam 10 tidak tidur-tidur. Stres, anak melarikan diri dari pondok pertama. Lari masuk lagi karena tidak ada uang untuk pulang ke Bima. Karena pondoknya di Al-Irsyad. Itu menunjukkan bahwa kita butuh. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa bersama orang-orang yang bercita-cita menjadi orang baik. Bukan bercita-cita menjadi ustadz atau jadi apa. Ya, kalau antum ditanya jadi apa? Jadi orang yang berilmu. Kalau antum jadi cita-cita jadi ustadz, nanti ustadznya bisa gondrong. Kan ada ustadz gondrong sekarang. Ya kan? Oh, gondrong. Nggak tahu tuh waktu dia pergi umrah diapain di rambut tuh. Ya. Itu menunjukkan bahwa cita-cita itu jangan serendah itu. Cita-cita yang tinggi. Menjadi orang yang mengenal Allah agar menjadi orang yang bertakwa, malu kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, siap tahan banting ketika dicaci maki, dicela orang karena kita udah jatuh cinta kepada yang kita kenal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Cukup ya? Nggak ada lagi janda 25 tadi? Nggak ada ya? 18 tahun Aisyah itu. Saya sengaja mengulangi agar antum ingat. Ya, Aisyah janda umur berapa? 18. Ingat tuh ibu-ibu. Dia masih bisa bertakwa karena memang dia dibina dengan binaan yang luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bingung mencari pesantren untuk putra Anda? Yuk mondok di Mahatufatul Islam Adab and Quranic Boarding School. Membuka penerimaan santri baru tahun ajaran 2025-2026 untuk tingkat SMP, SMA. Memiliki program utama pendidikan berbasis adab Islami, program unggulan tahfidz Al-Quran bersanad, sanad mutun ulumus syar'i, ekstrakurikuler, futsal, basket, bela diri, panahan, bersepeda, keterampilan komputer. Periode pendaftaran gelombang 1 Oktober 2024 sampai 31 Januari 2025. Gelombang 2 1 Februari 2025 sampai 30 April 2025. Gelombang 3 1 Mei 2025 sampai 30 Juni 2025. Mari daftarkan putra Anda, kuota terbatas. Daftar segera di www.tuhfah.org atau hubungi 0877 3300 2020. Mahatufatul Islam Adab and Quranic Boarding School.